Oke, baik sahabat Alpetra Minsti, kita ketemu lagi di channel Alpetra Minsti yang tentunya akan semakin membuat kita cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, di kesempatan kali ini di bulan kedua di tahun 2025 kita kembali akan mendapatkan pengajaran firman Tuhan, tentunya pengajaran yang benar dan sesuai dengan Alkitab. Pengajaran apa yang akan kita terima pada kesempatan kali ini? Ya, sebelumnya kita sapa dulu Bapak Pendeta Dr. Heri Syahalo. Shalom Bang, apa kabar Bang? Salam, sahabat Alpetra dan Kang Alfa, baik, sehat, terima kasih dan bersyukur anugerah Tuhan ada di hidup kita terus. Selamat siang sahabat Alpetra, jumpa lagi. Ya. Tuhan memberkati. Iya. Sahabat Alpetra, ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang sangat penting ya Bang. Yang ini juga katanya di awal tahun ini banyak yang nanya juga nih Bang, kalau langit baru, bumi baru itu katanya beneran nggak sih Bang? Apakah langit, bumi dan baru itu betul-betul akan ada terjadi? Apakah langit dan bumi baru itu bohongan aja gitu? Nah, terutama banyak ajaran-ajaran yang menyimpang ya tentang hal ini. Nah, mungkin bisa jelasin dulu Bang tentang langit baru dan bumi baru ini. Ya, baik Kang Alfa, sahabat Alpetra, kita melihat langit dan bumi baru memang diajarkan atau dituliskan di dalam Alkitab ya. Baik itu dalam kitab Wahyu, jelas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Iya, betul. Menjelaskan nantinya akan Tuhan berikan atau wujudkan itu langit dan bumi baru di ayat yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai yang keempat dalam Wahyu 21. Di kitab Yesaya pun di perjanjian lama dalam pasal yang ke-65 bunyikan di sana, sebab aku menciptakan langit dan bumi yang baru, sehingga tidak akan ada lagi di dalam tempat itu kesesakan, penderitaan, ratapan, tangis, atau kesedihan, dan sebagainya. Bahkan di surat Rasul Petrus di pasal yang ketiga, di bagian yang kedua suratnya pun sama disebut langit dan bumi baru, yang menyebutkan bahwa orang kudusnya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yaitu saat di bumi sekarang ini, jadi jangan tunggu mati dulu baru percaya ya, saat di bumi. Iya. Kan menjanjikan langit dan bumi baru ya, itu mereka yang percaya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan kita berdiam di sana. Iya. Nah, yang ditanyakan Alfa nantinya terkait dengan langit dan bumi baru, memang betul akan terjadi dan ada ya, baik kita yang pernah didahului oleh orang terkasih atau keluarga atau yang kita kenal akan berjumpa di sana ya, akan bersama-sama. Asalkan poinnya selama di bumi dia tidak banting server atau meninggalkan Yesus atau tidak percaya ya. Iya, betul. Begitu Kang Alfa saya kira ya. Iya, betul Pak. Nah, ini memang pembahasan ini juga kenapa penting, karena seringkali ada yang salah mengartikan ya, atau kita sebutnya salah tafsir gitu ya Bang ya. Terutama ini buat sahabat Alpetra ya, mohon diperhatikan dengan baik bahwa Alpetra Minsti itu dari dulu ngingetin ya, supaya sahabat Alpetra jangan sembarang mengklik gitu. Misalnya saja ada yang seperti webnya ini, ini Alkitab nih, itu seperti alkitaponline.org, itu harap hati-hati ya, itu produk dari salah satu pengajaran yang
tidak Alkitabiah kalau menurut saya ya, walaupun judulnya Alkitab. Jadi Oh, yang isinya gereja Tuhan yang Maha Kuasa ya, Kang Alfa ya? Nah, itu ya salah satunya, itu adalah produk dari mereka ya. Jadi hati-hati sahabat Alpetra, karena penjelasan langit baru dan bumi barunya berbeda. Nah, itu tadi kalau Bapak Pendeta Heri sudah menjelaskan ya, abang saya sudah menjelaskan dengan jelas tadi ya, langit baru dan bumi baru. Nah, tafsirannya juga jelas ya, karena tidak boleh sembarangan. Nah, Bang, balik lagi Bang, pembahasan kita. Bang, kalau di Perjanjian Lama sendiri Bang, itu ada nggak Bang menyinggung tentang bahwa akan ada langit baru dan bumi baru gitu Bang? Ya, tadi sudah disebutkan di sana Nabi Yesaya di pasal 65 ayat 17 ya. Sebab aku menciptakan langit dan bumi baru ya. 5 sampai 6 pasal terakhir pernyataan berupa apokaliptik secara futuris dari Nabi Yesaya didapatkan langsung dari Tuhan, yang nanti orang percaya ya, baik mereka yang dulu sudah mendahulukan kita, termasuk yang ada dalam Perjanjian Lama ya, mereka percaya kepada Mesias yang akan datang, pasti akan ke langit dan bumi baru itu ya, atau surga yang di sana ya sukacita, damai sejahtera, tidak ada malam ya, tidak ada putus asa, termasuk juga tidak ada seperti yang diimajinasikan orang lain. Akan ada 70 bidadari, wanita cantik, ya. Tidak ada ya, tidak ada. Nah, di Alkitab tidak menyebut itu karena tidak ada kawin mawin ya. Tidak ada birahi, nafsu ya. Yang ada natur kita ilahi terus, fisik sudah berlalu, sudah lenyap. Yang ada ilahi, dan kualitas hidup kita tidak ada gelap, tidak ada malam ya, karena kemuliaan Allah menyinari terus. Nah, begitu Kang Alfa dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam PL khususnya Yesaya, Yehezkiel ya, Zakaria. Banyak juga ya Bang di kitab Perjanjian Lama ya. Itu membicarakan dalam pernyataan Allah yang hingga sekarang kita belum merasakannya ya, yaitu zaman akhir sampai kepada nanti penutupan sejarah ya, atau akhir zaman yang sebenarnya tidak angker atau ngeri kelihatannya. Orang yang percaya kepada Yesus tidak turut dihukum atau tidak mengalami seperti yang Alkitab sebut, orang di luar Yesus akan binasa, harga mati ya Kang Alfa ya. Iya betul Bang. Karena masih di Alkitab memberikan datanya seperti itu. Iya Bang. Nah, baik Bang. Nah, ini selanjutnya lagi nih Bang, tentang masih di sekitar tafsiran ya Bang ya. Juga itu ada yang bilang langit baru dan bumi baru itu bukan bentuknya langit seperti ini yang kita lihat, bumi yang seperti kita, bukan katanya. Tapi itu artinya dalam secara rohani gitu. Nah, ini gimana Bang? Ini bisa membingungkan nih Bang. Yang benar itu dari kitab Wahyu itu betul-betul hilang ini jadi langit baru bumi baru atau gimana? Betul, Kang Alfa ya, di dalam ayat yang kedua di pasal 21 di sana disebut langit dan bumi baru dengan memakai kata kainos ya, atau sesuatu yang baru, sesuatu yang mengandung ilahi, bukan lagi physically, bukan lagi apa yang kita lihat sekarang ya, seperti adanya langit ya, seperti kita melihat awan lalu ada kegelapan di malam hari. Tidak ya, langit dan bumi baru menunjukkan hal yang ilahi naturnya, hal yang berkualitas hidupnya, tidak ada sakit, tidak ada keputusasaan ya, dan juga nafsu. Jadi memang
kainos menunjukkan makna yang ilahi, makna yang berkualitas, bukan yang kita rasakan sekarang kesakitan, ya. Kayak hingga hari ini gas 3 kilo LPG ngantri, kesakitan sekali ya. Kasihan ibu-ibu ya, didominasi, tidak ngebul, tidak masak ya, karena 3 kilo. Di langit dan bumi baru, dalam hal ini surga, tidak demikian ya. Tidak ada hal yang dirasakan seperti bumi yang sebelumnya, karena sudah tercemar dosa ya. Jadi bumi yang dirasakan oleh manusia sejak Adam dan Hawa pun, manusia harus dengan keringat mencari pekerjaan, perempuan dengan kesakitan waktu melahirkan ya. Tapi setelah langit dan bumi baru tidak lagi demikian, tidak ada lagi proses bersalin atau kawin mawin gitu, nggak ada ya. Tidak ada ya. Nah itu tadi yang saya bilang sudah berubah naturnya apa. Langit dan bumi itu tidak lagi terpisahkan seperti sekarang. Pada saat nanti Tuhan sudah datang ya, dan melakukan perkara penghakiman atau penghukuman ya, lalu ada langit dan bumi baru, bukan sesuatu yang terpisah seperti yang kita lihat. Kalau Kang Alpa, sahabat Alpreta, keluar rumah ada langit, tapi nantinya langit dan bumi baru tidak terpisahkan ya, melainkan akan menjadi satu. Nah itu di ayat 1 dan 3 pasal 21 ya. Kita melihat bahwa apa yang kita dengar dan baca di dalam Wahyu dan Yesaya ataupun 2 Petrus itu, bahwa langit dan bumi baru itu berupa kekekalan, begitu ya. Tidak ada lagi orang yang mati di sana, tidak ada lagi orang yang cacat di sana, sekalipun lahirnya cacat, ya, atau pernah cacat, dan tidak ada lagi di sana seperti yang kita pikirkan, kita mengalami kepikiran berhutang. Tidak ada, karena kualitasnya sudah berubah ya. Betul. Nah, tapi sebaliknya saat bumi dia menolak Yesus ya, menolak Juru Selamat dan Penebus satu-satunya, naturnya juga natur ilahi, tapi ada dalam kebinasaan, gelap gulita, kertak gigi, penuh dengan kepanasan karena api yang terus membara ya, tengkorak-tengkorak. Nah, itu yang dilaporkan dalam Alkitab. Begitu Kang Alpa ya, betul. Nah iya Bang, juga ini ya sahabat Alpetra ya, tadi juga ini kita membuat ilustrasi ya, seolah-olah gitu. Nanti kalau di surga itu kan nggak ada kertak gigi, retak tangis dan sebagainya ya, yang tadi udah sama Bang Heri dijelasin. Juga tadi saya sempat ketawa tentang bagaimana apa yang sedang terjadi sekarang ya tentang gas itu ya. Jadi ini saya klarifikasi juga. Saya bukan menertawakan ya karena kelangkaannya, tapi ini merupakan hal yang sangat penting ya. Ada segi lucunya, juga ada segi emosionalnya. Karena kenapa ya di saat seperti sekarang ini gitu harus ada hal seperti ini, hal yang sepele sebetulnya, tapi ini dampaknya jadi besar gitu. Cuma gara-gara nggak ada gas, dampaknya besar sekali ya. Kita tidak bisa masak, ibu-ibu kesulitan, bapak-bapak cari gas, termasuk saya. Kenapa saya ketawa? Saya juga nyari itu karena kehabisan gas ya. Saya nyari itu kemana-mana nggak ada itu gitu. Nah terus dengan pembahasannya kali ini itu ilustrasinya gitu. Nanti ya ini mungkin terdengar bercanda ya. Di surga kita nggak usah mikirin gas lagi. Jadi gas aja nggak dipikirin. Masa mau mikirin kawin mawin, lahir melahirkan ya tadi yang seperti abang bilang gitu. Kan nggak, di surga tuh nggak mikirin gitu lagi.
Terus yang tadi udah mau saya tanyain sama abang, bagaimana tentang hubungan kita dengan orang yang kita kenal. Itu kan masih ada memorinya ya. Kita bisa ketemu, kenal dengan keluarga kita, familinya kita gitu. Dan lebih lanjut lagi tadi, klarifikasi saya juga ini, kenapa saya ketawa, karena tadi juga abang juga jelaskan ya. Sebetulnya udah dijelasin sama abang. Langit baru, bumi baru itu bukan secara non fisik ya bang ya, tapi betul-betul berbentuk ya kan bang, langit baru dan bumi barunya gitu. Jadi kalau kita orang Kristen percaya sama itu, kita nggak usah khawatir dengan gas tilogram, tidak ada. Ya, cari aja arang. Kita bisa pakai arang, ya kan bang? Cari arang. Iya, kayu bakar ya. Kayu bakar. Nah, apakah di kota besar seperti di tempat abang di Jakarta gitu? Bisa, ya bisa aja. Orang di tempat abang ada tukang sate, ya bang, pakai arang kan? Itu bakar arang, iya. Iya, jadi pakai listrik nanti mahal juga listriknya naik. Pakai kompor listrik mahal juga. Ada tetangga saya kemarin bikin itu apa, mau masak air kan habis airnya. Ini pakai rice cooker ya masak airnya. Jadi serba mahal. Iya, serba mahal. Terus sempat kepikiran tuh, wah kayaknya beli ini aja deh. Nah, tapi itu ya, sahabat Apetra nih terutama ya. Sebagai orang Kristen tadi abang jelaskan, kalau ada firman Tuhan yang nyata bilang ada langit baru bumi baru, kenapa khawatir ya? Karena Tuhan sediakan semua ini untuk kita kuasai ya bang. Kita bisa ambil bahan bakar yang lain gitu, jangan terlalu panik. Pak akhirnya juga dibatalkan. Bapak Presiden kita dengan bijaksana memutuskan gas itu kembali seperti semula, bisa kita beli di mana saja ya. Memang kebutuhannya ini. Oke bang, nah ini sungguh sangat nyambung ya bang sama topik kita ya. Nanti bang, di langit baru dan bumi baru itu bang, apakah juga sama bang gitu? Masih ada pohon mangga, masih ada ayam yang bisa kita makan, masih ada babi tangga gitu ya bang. Masih ada tabung gas hijau, masih ada enggak tuh bang nanti? Iya, Kang Alfa ya. Di Alkitab pasal 21 kitab Wahyu 22 dan seterusnya juga menunjukkan apa yang hadir ya dulu saat bumi dalam keadaan terkutuk karena keberdosaan manusia, tapi di langit bumi baru sudah tidak lagi bumi dalam keadaan terkutuk, gersang, kemarau, kering, gas gak ada. Tidak ada ya. Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan terasa kita lihat tidak berbuah ya, karena terkutuk bumi ini, faktor dosa manusia ya, kan berimbas setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan mengutuk ya, mengusir Adam dan Hawa dan juga alam semesta ya, tidak seperti yang sebelumnya di Taman Eden manusia sebelum jatuh dalam dosa. Nah, tapi dengan penutupan sejarah atau akhir zaman nanti akan berlangsung atau hadir, Kang Alfa memastikan atau sahabat Alpetra, seperti apa nanti tumbuh-tumbuhan, binatang ya. Tadi penekanan awal saya sebut keadaan atau kualitas hidupnya seperti saat manusia belum jatuh dalam dosa. Itulah nanti langit dan bumi baru keadaannya. Yaitu tetap ada tumbuhan, tetap ada hewan, tapi kualitasnya tidak seperti yang kita rasakan sekarang. Ada baru ya. Jadi rabies, ada ular menggigit jadi mati, ada binatang buas lalu menelan seperti buaya ya. Lalu ada buah yang rasanya pahit karena tertutup sekarang ini ya, sejak manusia jatuh dalam dosa.
keadaan bumi. Tapi setelah langit dan bumi baru tidak seperti yang sekarang ini, ya. Tentu seperti yang saya sebutkan tadi ya, Kang Alfa, bahwa apa yang Tuhan sudah katakan melalui nabinya Yesaya, ya, atau juga nabi lainnya seperti Zakaria atau Yehezkiel, bahwa kita merasakan kembali seperti keadaan di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa manusia itu. Bumi yang nanti kita sebut bumi baru itu jauh lebih indah ketimbang sekarang ini. Nah, betul ya. Kalau gunung-gunung berpotensi meletus dan sudah meletus bahkan menghancurkan sekitarnya penduduk, ya, atau bahkan sampai ke negara bagian, tapi berbeda nanti alam semesta, ya, yang lingkungannya di mana kita melihat dan merasakan sama seperti paradise, ya, yang usia belum jatuh ke dalam dosa, ya. Semua binatang bersahabat, semua tumbuhan menghasilkan, ya, tapi tidak seperti yang kita katakan di sekarang. Ada makan kenyang, minum karena haus, tidak ya. Natur seperti itu tidak disebutkan atau tidak dikatakan dalam Alkitab, tapi memang tidak ada ya kegiatan atau produktivitas manusia dalam langit dan bumi baru, yaitu mereka melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mungkin sahabat bilang capek dong nyembah Tuhan terus angkat tangan. Tadi kan disebutkan saat manusia sudah dirubah, manusia yang dimaksudkan orang yang percaya kepada Kristus ya, karena ada manusia lain di wilayah tempat yaitu neraka ya, tapi di langit dan bumi baru ya, tempat itu di mana mereka mengagungkan Tuhan Yesus ya, mengagungkan penguasa ya, atau raja di atas segala raja, yang produktivitas di langit dan bumi baru, mereka memuji dan mengagungkan Tuhan bersama-sama dengan malaikat. Tidak ada lagi capek, kelelahan dalam di langit dan bumi baru. Tidak ada rasa malas, bahkan menolak. Tidak ada ya, karena untuk masuk ke tempat situ dan Tuhan dalam melakukan seleksi ya sangat ketat ya, dan seleksi yang saya maksudkan di sini saat di bumi dia sudah harus percaya mempunyai hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bang, pertanyaan selanjutnya, Bang, mengenai tentang penafsiran yang berbeda mengenai tentang lautnya, Bang. Kan ini langit dan bumi baru. Nah, tentang lautnya itu katanya ada yang nafsirin nggak ada lagi laut. Ada yang bilang gimana Tuhan ciptakan pertamanya juga ada laut, pasti ada laut lagi. Nah, ini gimana, Bang, penjelasannya, Bang? Ya, sahabat Alpetra, Kang Alfa, perlu kita ketahui setelah Tuhan menampilkan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, langit dan bumi baru, memang kualitasnya tidak seperti bumi yang sekarang ini. Ada lembah, ada lautan, ada awan, langit, ya, sky. Tidak demikian, ya. Alkitab menyebutkan bahwa seperti manusia belum jatuh ke dalam dosa, yaitu di Taman Eden, demikianlah nanti
langit dan bumi baru. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan terkutuk tanah itu, dan Tuhan datangkan air bah, ya, dan ada samudra, ada benua karena air bah itu. Tapi kembali nanti setelah langit dan bumi baru, sejak kedatangan Tuhan Yesus, Ya. natur ilahinya sudah ada di dalam diri orang percaya. Oh Ya. iya. Kembali kepada kehidupan seperti di paradise. Oh iya. Taman Eden. Iya. Taman Iya. Alpetra di zaman sekarang atau dulu 3 abad pertama sampai sekarang, cara pandang akhir zaman setiap orang Iya. berbeda. Oh. Berdasarkan apapun, tapi bisa menyimpang dengan Alkitab. Iya. Misalkan sampai ada yang pernah ke surga, Iya. lalu kembali lagi ke bumi. Secara eskatologi memang tidak pernah Alkitab menyebutkan demikian, sekalipun ada hanya di dalam kitab Wahyu. Iya. Yohanes, murid Yesus, mendapatkan pernyataan dari Tuhan karena dia rasul, ya. Iya. Sementara murid-murid Yohanes Iya. seperti Polikarpus, ya, atau muridnya Polikarpus Papias, ya, Ignatius, tidak pernah mendapatkan seperti yang Yohanes karena bukan rasul. Iya. Lalu cerita Tuhan Yesus tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya dalam pasal 16 Lukas ayat 19 sampai 31, bukti seperti itulah intermediate state atau Hades sebelum langit dan bumi baru. Jadi ada tempat singgah, satu di tempat kegelapan, satu di tempat yang penuh dengan kesejukan, Iya. dan dibatasi dengan lembah. Tetapi laporan dari para testimoni katanya yang kita dengar di media sosial dan lain sebagainya, Iya. seolah-olah dia dibawa oleh malaikat, dibawa oleh Tuhan ke sana. Iya. Jangan jadikan itu sebagai referensi imanmu, sahabat Petra, ya. Jadikanlah Alkitab, ya, yang menjadi dasar kuat bahwa orang yang mau bertumbuh di dalam Kristus lewat pembelajarannya tentang akhir zaman langsung dari ucapan Yesus tentang khotbah akhir zaman, atau dari Alkitab melalui Yohanes di pasal 21 kitab Wahyu, hasil kenyataannya itu. Khususnya yang kita bahas di podcast ini, langit dan bumi baru. Ya. Betul. Kalau memang ada yang mengatakan nanti di surga hanya 144.000 saja, ya, dan orang tidak bisa lagi masuk ke situ, yang ada hanyalah orang yang disebut di dalam kitab Wahyu itu adalah keliru, bahwa kita nanti akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang mendahului kita. Ya, itu Tuhan dengan janjinya langit dan bumi baru. Nah, orang yang kita cintai atau orang-orang yang mendahului kita, baik itu yang ada di masa perjanjian lama dengan kita akan bersama-sama dengan dia, dengan natur ilahi. Tidak ada lagi natur fisik, literal, harfiah, termasuk tadi saya sebutkan, katakan seperti natur nafsu, ya, atau karakteristik nafsu, birahi, kawin-mawin, tidak ada, ya, karena apa, ya? Seperti itu. Yang ada adalah karakteristik kebenaran, karakteristik kesucian, karakteristik tentang murni, hidup yang
terus murni, tulus, nggak ada motif lain, karena memang natur ilahinya sudah mendominasi. Dan yang terakhir yaitu karakteristik kehidupan yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu porsi untuk orang yang selama di bumi percaya kepada Kristus. Ya. Lalu bagaimana kita saat ini masih di bumi? Kita berada dalam pengharapan. Karena apa janji Tuhan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Untuk menyediakan. Nah, selagi di bumi, orang percaya penuh dengan pengharapan. Ya. Alkitab menyebutkan di masa-masa akhir ini orang semakin membenci Tuhan Yesus, membuling Tuhan Yesus. Kata Paulus, orang tersebut sedang menumpuk murka Allah. Ditumpuk loh. Ditimbun dalam pasal yang kedua surat Roma ya, ayat 5 dan 6. Jadi mereka yang merasa bahwa tidak butuh Yesus, tidak butuh penebus, mereka sedang menumpuk murka Allah. Nah, Fitra jangan ya. Hebat ya. Ditumpuk. Selagi di bumi, selagi ada di dunia ini, marilah kita berkarya dengan berpengharapan. Berkarya dengan meyakinkan sesama kita bahwa Yesus juru selamat satu-satunya. Penguasa bumi dan di surga, percaya kepadanya, tidak binasa. Begitu, Kang Alfa ya? Ya, betul. Iya Bang, ini menarik sekali nih Bang jadinya ya pembahasan kita langit baru dan bumi baru ini. Oke sahabat Petra, itu tadi pemaparan penjelasan dari Bapak Pendeta Heri Sihaloho yang sudah memberikan kepada kita pengertian yang benar ya tentang langit baru dan bumi yang baru. Tadi ada beberapa pengajaran yang diberikan yang sebenarnya. Jadi hati-hati dalam menerima pengajaran akhir-akhir ini. Sahabat Petra, sampai sini dulu perjumpaan kita. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Maranatha. Shalom, sahabat Petra. Tuhan Yesus berkati.